Nah, jadi 4 kelompok itu berkelahi sesama dia, lalu katanya harus kita pilih seorang hakim. Siapa sebetulnya di antara kelompok kita yang paling berhak menaikkan kembali batu Hajar al-Aswad ke samping Ka'bah, ke sudut Ka'bah. Nah, pada waktu itu kita tunggulah pagi ini. Siapa orang yang paling duluan subuh ini masuk ke Mekah, ke dekat Ka'bah, dia kita angkat jadi hakim. Kebetulan di subuh itu Nabi Muhammad yang belum jadi nabi, kebetulan beliaulah yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Nah, jadi Bapak Ibu, percaya mereka, ya Muhammad, coba engkau adili di antara kami, siapa yang akan meletakkan batu Hajar al-Aswad ke tempat semula. Nabi Muhammad ini cerdas, cerdik yang bagus, cerdas yang hebat. Dia bentangkan sorbannya yang mempunyai 4 sudut. Kebetulan yang bertengkar ini 4 suku. Nah, ayo diangkat sama-sama, taruhkan batu Hajar al-Aswad ini ke atas sorban saya. Lalu setiap suku yang berempat ini ambil satu sudut, sama-sama mengangkatnya, diletakkan tempat semula. Senyum-senyumlah orang yang berempat ini. Iya puluh ya, betul juga ini. Kalau kita saling berebut tadi, apa salahnya sama-sama? Tapi kita dapat inspirasinya dari Muhammad katanya. Umur Rasulullah itu masih belum 30 tahun. Sudah nampak tanda-tanda kecerdasannya. Maka orang berempat tadi setuju dan Rasulullah ikut mengangkatnya bersama dengan mereka, diletakkanlah ke tempat semula. Orang berempat tadi mengatakan cerdas ya. Ini calon pemimpin yang akan datang. Jadi semenjak dari kecil tanda-tandanya orang jadi pemimpin itu sudah nampak pokoknya. Nah, begitu cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah persyaratan menjadi pemimpin. Orangnya harus cerdas. Di antara bukti kecerdasan itu punya ijazah kalau zaman sekarang. Nah, itu buktinya. Ijazahnya itu pun harus sah. Tidak boleh palsu, harus jelas. Baik anaknya maupun bapaknya harus jelas ya. Kemudian di tengah-tengah masyarakat dia nampak orangnya sangat pemurah. Rasulullah itu orangnya sangat pemurah, sangat jujur. Sebagai pedagang beliau waktu remajanya, itu orang-orang yang akan pergi ke tempat lain, mau berbelanja ke tempat lain itu titip di tempat dia. Ya Muhammad, kami mau beli daging onta ke sana, titip barang sini ya. Ya. Datang orang lain lagi ya, titip sini ya Muhammad ya, sampai banyak di tempat Rasulullah berdagang itu orang menitipkan barang. Kenapa? Karena dia sangat amanah, sangat bisa dipercaya. Kepada orang lain tidak mau orang menitipkan barang-barangnya. Kenapa? Tidak dipercaya. Jadi sudah ada tanda-tanda beliau menjadi pemimpin. Bisa menyatukan 4 suku yang berbeda pandangan. Orang menitipkan barang-barang kepada dia, dan dia kalau menjual apakah itu kertas, buku-buku, barang-barang, buah-buahan, itu dia kasih tahu. Ini kurma ini sudah lama, ini 1 bulan, dia kasih tahu. Yang paling baru yang ini, harganya berbeda. Jadi orang tidak terkejuh, tidak tertipu. Oh kok barang lama saya beli ya? Iya kan harganya murah. Jadi sampai ke rumah orang kalau nampakannya agak kurang sedikit, iyalah memang harganya murah dikasih. Nah kalau beli yang paling baru yang ini harganya agak mahal sedikit, orang mau beli yang pun senang. Biarlah aku agak rugi sedikit asalkan dapat barang yang baru. Jadi orang yang beli barang yang lama tidak merasa tertipu, orang beli barang yang baru juga tak merasa terkejuh atau merasa kurang mendapatkan informasi. Nah jelas
Begitulah seharusnya menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, begitu agungnya perangai tingkah laku Rasulullah SAW dicatat orang dalam tarikh Nabawiyah, dicatat, sudah dicatat. Lama-lama catatan itu setelah Rasulullah wafat pun masih ada. Bahkan ratusan tahun setelah Rasulullah wafat masih ada catatannya, diulang-ulang orang membacanya. Karena itu orang menciptakan syair untuk Rasulullah, memuji Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi sani wattaraji, utfatayaji, raddal alami, ya uhailal judi wal karami. Netes air matanya mengingat indahnya perangai tingkah laku yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah di dalam bukunya itu jilid 2 halaman 126, Iqtada ila siratil mustaqim. Itu menunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah sebagai pemimpin. Sehingga dikarangnya satu buku yang berjudul Iqtada ila siratil mustaqim, bimbing pemimpin yang membimbing kepada jalan yang lurus. Lalu dikatakannya fata'zimul maulid, itulah sebabnya masyarakat mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sifat-sifat kemuliaan pada beliau untuk dicontoh. Fata'zimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu besarkanlah, agungkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pula orang yang melarang maulid Nabi, mengagung-agungkan Nabi. Padahal Ibnu Taimiyah sengaja mengarang buku yang berjudul Iqtida'u ila siratul mustaqim, jilid 2 halaman 126, katanya agungkanlah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Al-Qur'an surat 22 Al-Hajj ayat 30. Apa bunyinya? Wa man yu'azzim syairallah, orang yang memperingati maulid itu mengagungkan syiar agama Allah. Masih ayat yang ke-30. Wa man yu'azzim mengagungkan orang-orang yang dihormati oleh Allah, mengagungkan orang-orang yang dipuji oleh Allah. Itulah Rasulullah. Makanya ada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, peringatan 1 Muharram. Itu semuanya mengagungkan betapa tingginya akhlak pemimpin yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh dunia memujinya. Ada selawat itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, ada selawat itu berupa puji-pujian lahir dari hati nurani para ulama dahulu, mengarang satu buku pujian terhadap Rasulullah dengan sejarah hidupnya dan ibu bapaknya. Nama bukunya yang terkenal sekarang namanya Al-Barzanji. Itu ulama besar, mufti besar. Nah, mengarang syair-syair memuji Rasulullah. Walamma taqa min hamlihi syahranil aqwam
bil madinati sarifati Abu Abdillah. Ketika ibunya hamil 2 bulan, Nabi Muhammad baru 2 bulan dalam kandungan, wafatlah ayahnya yang bernama Abdullah ketika perjalanan menuju Madinah. Menangis orang membaca sejarah itu. Aduh, malamnya baru umur 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah tak ada lagi. Ketika dia berumur 6 tahun, meninggal pula lah ibunya. Yatim piatu. Makanya siapa yang memuliakan anak yatim, maka sama dengan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan anak yatim, dia akan duduk di dalam surga berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ayat yang populer. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una bil ma'ruf. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Ternyata anak yatim seperti Rasulullah ditempa dengan penderitaan waktu remajanya, lahirlah dia sebagai pemimpin yang tahan banting, kehidupan yang ikhlas, tak mementingkan pribadinya. Beliau tak punya istana sebagai presiden Republik Islam Madinah, tak punya istana. Masyarakatnya didorong supaya dapat rumah yang bagus, hidup sejahtera. Yang dirinya sendiri biarlah hidupnya sederhana dan menderita. Banyak dapat harta dari perang, dirinya hanya dapat 5%. Yang lainnya berikan kepada masyarakat banyak. Ada juga berlebih, diberikan kepada bank negara Islam waktu itu. Ada namanya Baitul Mal, disimpan di Baitul Mal, tidak ada untuknya pribadi. Masya Allah. Makanya orang Kristen mengatakan, kalaulah katanya ada keturunan ke Nabi Isa sekarang ini, karena Nabi Isa kan tak punya anak, kami gendong katanya kemana-mana. Kalau ada keturunan Nabi Isa, kalian ada keturunan Nabi Muhammad di Indonesia, kok kalian tidak muliakan katanya. Itu yang Habib-Habib itu keturunan Rasulullah, Sayyid itu. Kok tidak kita muliakan? Taruh yang tidak alimnya kita, yang alimnya kan banyak, kenapa kita tidak muliakan? Masya Allah. Siapa yang mulia? Siapa yang rasa? Alhamdulillah, kita sambung hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Air minum. Agak batuk sikit. Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semua kami ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi